Faslun fi hukmil mabi'i qabla al-qabdi. Al-mabi' qabla qabdihi min dhamani ba'i'in bima'na infisakhil bai'i bitalafi aw itlafi ba'i'in wa thubutil khiyari bita'ayyubihi aw ta'yibi ba'i'in aw ajnabiyyin wa bi'idlafi ajnabiyyin. Falau talifa bi'afatin aw atlafahu al-ba'i' infasakha al-bai'u. Wa itlafu musyarin qabdun wa in jahila annahu al-mabi' wa yabtulu tasarrufun walau min ba'i'in binahwi bai'in kahibatin wa sadaqatin wa ijaratin wa rahnin wa iqrad fi ma lam yakbit la binahwi itakin wa tazwijin wa waqfin li tashawwubi syari'i ila al-itki wa li adami tawaqqufi ala al-qudrati bidalili sihhati itakil abik wa yakunu bi al-musyari qabidan wa la yakunu qabidan bitazwij wa qabdu ghairu manqulin min ardin wa darin wa syajarin bitakhriyatin limusyarin bi ayyumakinahu minhu al-ba'i' ma taslimihi al-miftah wa ifrahi ma amti'ati ghairil musyari min amti'ati ghairil musyari wa qabdu manqulin min safinatin aw hayawanin binaklihi min mahallihi la mahallin akhar ma tafrihi safinati wa yahsulu al-qabdu aidan biwad'il ba'i' al-manqula baina yadayil musyari bihaitsu law madda ilaihi yadahu lanalahu wa in qala la uridu wa syurita fi ghaibin an mahallil aqdi ma'idnil ba'i fil qabdi mudhiyu zamanin yumkinu fihi al-mudhiyu ilaihi adah wa yajuzu limusyarin istiqlalun biqabdin lil mabi' in kana thamanu muajjalan aw sallamal hal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hukmil mabi'i qabla al-qabdi. Fasal ini menerangkan ada 3 yang akan diterangkan dalam fasal ini. Yang pertama adalah hukumnya mabi' sebelum serah terima dari ba'i kepada mustari. Yang kedua, tetapnya khiyar disebabkan ada aib sebelum diserah terimakan. Yang ketiga, mustari tidak boleh mentasarrufkan mabi' sebelum diserah terimakan. Yang pertama, al-mabi' qabla qabdihi min dhamani ba'i'. Barang yang dijual sebelum diterima oleh pembeli, yakni masih berada di tangannya penjual, min dhamani ba'i'in, itu menjadi tanggung jawab dari penjual. Jadi barang yang dibeli atau dijual sebelum diserahkan kepada pembeli oleh penjual, berarti masih ada di tangannya penjual, maka barang yang dijual itu menjadi tanggung jawab dari penjual. Misalnya Zaid menjual sepeda motor kepada Bakar. Sebelum sepeda motor itu diserahkan kepada Bakar, maka sepeda motor itu menjadi tanggung jawab Zaid sebagai penjual. Yang dimaksud dengan tanggung jawab di sini adalah bima'nan fisakhil bai' bitalafihi. Dengan arti akad jual beli itu menjadi rusak disebabkan apabila terjadi kerusakan pada mabi'. Yang dimaksudkan dengan tanggung jawab di sini bukan tanggung jawab dalam arti kalau rusak wajib nempui, bukan. Yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah jika sebelum diserahkan kepada mustari mabi' itu rusak ada di tangannya ba'i', maka resikonya akad jual beli menjadi batal. Kalau mustari belum bayar, ya berarti tidak ada yang harus dibayar. Kalau mustari sudah membayar, maka samannya dikembalikan kepada mustari. Dalam contoh tadi misalnya Zaid menjual sepeda motor kepada Bakar dengan harga 5 juta. Janji akan diserahkan 3 hari ke depan.
Kemudian dapat 1 hari, sepeda motor ini terbakar, habis rusak sudah. Maka Zaid tidak wajib nempui, karena memang sepedanya belum diterima oleh mustari. Tapi resikonya akad jual beli yang sudah dilaksanakan itu batal dengan sendirinya. Artinya apabila bakar sudah kadung bayar 5 juta, ya kembalikan 5 jutanya. Kalau bakar belum bayar, ya berarti tidak ada yang harus dibayarkan. Ini dimaksud dengan domanul bae'. Dalam istilah fikih disebut dengan domanu akdin. Ada 2 macam doman itu, ada doman yadin, ada doman akdin. Kalau doman yadin itu tanggung jawab dalam arti siapa yang merusak wajib nempui. Kalau doman akdin, ini yang dimaksud di sini, rusaknya tadi tidak mewajibkan nempui, tapi menyebabkan batal akadnya. Jadi barang yang sudah dibeli oleh mustari tetapi belum diterima oleh mustari, masih ada di tangannya baik, menjadi tanggung jawab baik dalam arti akan berakibat resiko rusaknya akad baik jika mabeknya rusak sebelum diserah terimakan. Au itlafi bai'in, atau akad tadi menjadi rusak disebabkan karena baik yang merusak. Yang merusak baik sendiri. Misalnya Zaid menjual makanan kepada Bakar. Sudah dibayar, belum diserah terimakan, kok dimakan sendiri oleh Zaid? Ya maka berarti akad jual belinya batal dengan sendirinya. Bi'itlafi bai'in. Wa thubutil khiyar, dan juga yang dimaksud doman baik di sini, dan berakibat menetapkan khiyar. Khiyar antara melanjutkan akad atau membatalkan akad, bita'ayyubihi, disebabkan karena ada cacat yang terjadi pada mabek sebelum diserah terimakan. Misalnya dalam contoh tadi, Zaid menjual sepeda motor kepada Bakar, akan diserah terimakan 3 hari ke depan. Dapat 1 hari, sepeda motornya kena tabrak becak, pecah, lampunya pecah. Tidak rusak tapi ta'ayyub, tidak rusak tapi ada cacat. Maka sebagai tanggung jawab baik, di sini mustari boleh untuk memilih apakah akadnya dilanjutkan atau dibatalkan. Ini maknanya doman baik. Wa bi itlafi ajnabiyin au ta'yibi bai'in au ajnabi au ta'yibi bai'in, atau disebabkan karena yang menyebabkan cacat itu baik. Kalau tadi bita'ayyubi, cacat dengan sendirinya, misalnya pas malam-malam diletakkan, kemudian ada kucing jatuh, sepedanya roboh, pecah ritingnya, ya. Atau ta'yibi baik, cacat disebabkan perbuatannya baik yang menyebabkan cacat, sama, maka akan menetapkan khiyar bagi mustari. Au ajnabiyin, atau disebabkan karena cacat perbuatan orang lain, bukan perbuatannya baik tapi orang lain. Misalnya dalam contoh tadi, sepeda motornya sebelum diserah terimakan, kemudian ada temannya baik itu merusak sepeda motor tadi, akibatnya lampunya pecah misalnya. Maka ini juga menetapkan khiyar bagi mustari antara melanjutkan akad atau membatalkan akadnya. Wa bi itlafi ajnabiyin, dan juga menetapkan khiyar disebabkan karena
dirusak oleh orang lain. Yang dimaksud orang di sini adalah selain bai' dan mustari. Misalnya Zaid menjual makanan kepada Bakar. Belum diserah terimakan, makanan tadi dimakan oleh temannya Zaid. Ajnabi berarti. Maka ini menetapkan khiyar antara meneruskan atau melanjutkan akad. Tapi khiyarnya ala tarohi menurut Imam Ibnu Hajar. Falau talifah, diulangi lagi di sini makna di atas. Falau talifah, maka apabila rusak itu mabe biafatin, disebabkan karena rusak dengan sendirinya, bukan karena perbuatan orang lain, au atlafahul bae, atau dirusak oleh penjual, in fasakhal bai'u, maka akad jual beli itu otomatis menjadi rusak dengan sendirinya. Wa itlafu mustarin qabdun. Tadi disebutkan kalau barang yang dijual tadi sebelum diserah terimakan dirusak oleh bae, dirusak oleh ajnabi, maka menetapkan khiyar. Bagaimana kalau dirusak oleh mustari sendiri? Adapun barang yang dijual sebelum diserah terimakan kepada pembeli, yang dirusak oleh pembeli, ya, wa itlafu mustarin, adapun merusaknya pembeli, qabdun, itu berarti sudah diterima oleh pembeli. Maksudnya kalau barang yang dijual sebelum diterima oleh mustari dirusak oleh bae, dirusak oleh ajnabi, menetapkan khiyar. Tetapi kalau dirusak oleh pembeli sendiri, ya sudah, berarti sudah dianggap diterima oleh pembeli, sehingga pembeli wajib bayar. Misalnya menjual makanan kepada Bakar. Tadi Zaid menjual makanan kepada Bakar. Belum diserah terimakan oleh Zaid kepada Bakar. Makanan tadi diambil sendiri oleh Bakar, dimakan. Ya berarti wajib bayar sudah. Dianggap sudah diterima. Karena dirusak oleh pembeli sendiri. Wa in jahilah annahul mabe'. Meskipun mustari itu tidak tahu bahwa yang dirusak itu adalah benda yang dia beli. Misalnya begini, Zaid punya toko roti. Ada temannya Bakar mampir beli rotinya. Saya beli rotinya, dipilih ini, oh ya, sudah disisihkan sudah. Tapi gak langsung pulang, ngobrol dulu. Pas ngomong-ngomongan, keluar suguhan roti. Dimakan sama Bakar tadi. Habis selesai dimakan, mau pulang, tanya, mana roti yang saya beli tadi? Lah tadi kamu makan tadi. Loh itu bukan suguhan, bukan, itu mabe itu. Dia enggak tahu kalau itu yang dia beli. Ya sudah, berarti sudah diterima, wajib bayar sudah. Enggak bisa Bakar, loh enggak itu kan suguhan, enggak itu barang yang saya beli tadi. Karena memang ketentuannya kalau ada orang merusak barang miliknya sendiri, meskipun dia tidak tahu itu milik sendiri, maka ya berarti tidak ada tanggung jawab sudah. Sebagaimana begini misalnya, Zaid nyolong ayamnya Bakar tetangganya. Disembelih, dimasak, dipanggil Bakar. Saya selamatan nih. Beli ayam. Ini ayam satu, sampai enggak, habiskan kamu semua sudah. Dimakan sampai habis. Habis itu besoknya ayam saya hilang. Lah kemarin di mana kau makan itu? Itu ayam saya. Iya, berarti Zaid tidak wajib nempui, tapi ya dosa. Tapi enggak wajib nempui. Kenapa? Yang merusak adalah pemiliknya sendiri. Ini masuk pada kaidah idza stama sabab wal mubasyarah quddimat al mubasyarah. Nah, sama di sini. Meskipun mustari tidak mengetahui bahwa makanan yang dimakan tadi adalah benda yang dia beli, kemudian dia makan, ya berarti sudah dianggap qobd oleh mustari, sehingga mustari wajib membayar. Tapi wajib diketok tangannya itu. Wa in jaila annahul mabi' ya. Oh ada yang lafadz be. Oh, ya.
Yang benar wa in jahila annahul mabe. Ada nuskha lain wa in. Oh, kalau ada nuskha wa in jahila annahu lil ba itu salah ya. Yang benar wa in jahila annal mabe. Punya saya annal mabe. Ini kitab yang mahal ini. Wayab tulu, nah, yang pertama tadi sudah kita bahas hukum tentang hukmul mabe' qabla qabdi. Yang kedua sekarang, wayab tulu tasarrufun walau ma'abai'in binahwi bai'in, dan tidak sah tasarrufnya mustari, tasarrufnya pembeli, meskipun dengan serta baik, dengan baik tasarrufnya, binahwi bai'in, dengan semisal jual beli, kahibadin sebagaimana akad hibah, wa sodakotin dan sodakoh, wa ijarotin dan akad sewa, wa rohnin dan akad gadai, wa ikrodin dan akad menghutangkan, fima di dalam mabe' lam yukbat yang masih belum diterima oleh mustari. Jadi yang kedua, pasal ini menerangkan bahwa benda yang diperjualbelikan selama belum diterima oleh pembeli tidak boleh ditasarrufkan, meskipun ditasarrufkan kepada penjualnya. Misalnya dijual lagi, Zaid menjual sepeda motor kepada Bakar. Sepeda motornya akan diserahkan 3 hari ke depan. Belum sampai diterima oleh mustari, sepeda motor itu oleh Bakar dijual kepada Umar. Saya kemarin beli sepeda motornya Zaid. Tahu kamu? Oh, yang biasa dipakai itu. Iya. Mana sepeda yang sekarang? Masih di Zaid, belum saya ambil. Dah tak beli saya sudah. Kamu beli harga berapa? 5 juta. Dah tak paden 500. Oh iya, nanti kamu ambil di Zaid. Maka tidak sah. Karena Bakar ini menjual sepeda motor yang dia beli dari Zaid tapi belum dia terima. Bai'ul mabe' qoblal qabdi. Meskipun dijual lagi kepada Bakar tidak boleh juga. Misalnya dapat 2 hari, tanya Bakar, sepeda motor kamu, Zaid tanya, enggak kamu ambil yang di rumah? Belum sempat, ini saya butuh, saya jual lagi sama kamu. Jual lagi kepada Bakar, maka hukumnya juga tidak sah. Karena tergolong bai'ul mabe' qoblal qabdi. Walhasil, barang yang dibeli sebelum diterima oleh pembeli tidak boleh dijual kepada pihak lain, meskipun kepada penjual sendiri. Juga tidak boleh disewakan, tidak boleh dihibahkan. Misalnya sepeda motor tadi belum diambil oleh Bakar, sudah dihibahkan kepada anaknya, dihibahkan kepada orang lain, maka tidak sah. Ambil dulu baru kasihkan. Ini yang banyak terjadi di sini. Oleh karenanya dulu saya terangkan praktek dropship. Dropship itu misalnya A sebagai produsen atau agen besar. Kemudian ada B itu reseller, penjual di bawahnya. Dia menjual pada orang lain. Barang yang dijual ini ada di A ini. Dia nggak punya barang. Misalnya baju misalnya. Ini saya punya foto-fotonya. Kamu pilih yang mana? Oh yang ini. Ya. Lalu B ini baru pesan pada A untuk dibeli pada A. Nah, ini saya beli baju model ini, tolong dikirim langsung ke alamat pembelinya. Berarti kan B ini menjual kepada C ya, barang yang dia beli dari A sebelum diterima oleh B. Ini namanya praktek dropship. Hukumnya tidak sah karena termasuk bai'ul mabe' qoblal qabdi. Karena B itu menjual baju yang dia beli dari A kepada C sebelum diterima oleh B. Mestinya B beli ke A, barang dari A dikirim ke B, diterima oleh B, baru diserahkan kepada, dijual kepada C, gitu mestinya. Kalau gitu tidak sah. Menurut mazhab Syafi'i mutlak,
baik itu makanan atau lainnya. Wa sodako sebagaimana hibah juga tidak sah, sodako juga tidak sah, ijarah tidak sah. Misalnya membeli mobil, belum diterima mobilnya, sudah disewakan, maka tidak sah. Warohnin, dan juga digadaikan, belum diterima barangnya, digadaikan, tidak sah. Atau jika dihutangkan, belum diterima barangnya, dihutangkan, tidak sah. Kecuali ini la binahwi i'takin, bukan dengan sesamanya memerdekakan budak. Ini pengecualian. Tadi disebutkan di atas, tasarrufnya mustari pada mabe sebelum diterima tidak sah, kecuali i'tak, kecuali mustari membeli budak, budaknya belum diterima, dimerdekakan oleh mustari, sah hukumnya. Karena syarek sangat menganjurkan untuk merdekanya budak. Wa tazwijin, dan juga tidak seperti mengawinkan. Misalnya membeli budak, budaknya belum diterima, sudah dikawinkan, maka boleh. Wa wakfin, ini, dan wakaf. Membeli barang, belum diterima barangnya, kok diwakafkan, sah, tidak apa-apa. Ini pengecualian. Misalnya beli karpet, ke toko beli karpet, belum karpetnya dikirim, diterima oleh pembeli sudah ngomong sama tokonya, nanti kamu kirim ke masjid sana ya, itu saya wakafkan. Maka sah, tidak apa-apa kalau begitu, meskipun belum diterima oleh pembeli. Li tasawwufis syari' ilal idki, karena syarek sangat menganjurkan untuk sangat senang ya untuk merdekanya budak. Wali adami tawakkufi alal kudrah, dan karena memerdekakan budak itu tidak harus dapat diserah terimakan. Bidalili sihhati atakil abik, dengan dalil sahnya memerdekakan budak yang lari dari tuannya. Wa yakunu bihil mustari qabidon, dan dengan i'tak tadi mustari sudah dianggap menerima mabe. Wala yakunu qabidon bitazwid, dan mustari tidak dianggap menerima mabe dengan mengawinkannya. Tadi di atas kan sebutkan mengawinkan sebelum menerima budak yang dibeli hukumnya sah, tapi masih belum dianggap qabid. Tapi kalau memerdekakan sudah dianggap qabid. Wa qabdu ghairi mangkulin. Sekarang bagaimana cara qabd itu? Tata caranya bagaimana? Yang ketiga ini, masalah yang ketiga. Tadi disebutkan di atas, barang yang belum diserah terimakan itu menjadi tanggung jawab baik. Barang yang belum diserah terimakan tidak boleh ditasarrufkan oleh mustari, meskipun kepada baik sendiri. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara serah terima mabe ini? Ini tidak hanya mabe, ini berlaku pada semua model serah terima. Dalam jual beli, dalam hibah, dan lain-lainnya. Adapun tata cara di dalam serah terima mabe dan yang semisal, wa qabdu ghairi mangkulin, tata cara serah terima mabe yang berupa benda yang tidak bergerak. Jadi tata caranya itu ditafsil dari bendanya. Benda yang dijual belikan, benda yang dihibahkan sama. Ada kalanya benda yang bisa bergerak seperti mobil. Ada kalanya benda yang tidak bisa bergerak seperti tanah, rumah, dan lain-lainnya. Adapun tata cara serah terima benda yang tidak bisa bergerak, min ardin, contohnya sebagaimana tanah, wadarin, dan sebagaimana rumah, wasajarin, dan sebagaimana pohon. Itu adalah dengan cara bitahliyatin li mustarin, dengan cara adanya serah terima dari baik kepada mustari. Gambarannya bi ayyumakkinahu minhul baik,
sekira mustari memperkenankan kepada baik ma'ataslimatil miftah, disertai dengan menyerahkan kunci apabila ada kuncinya, wa ifraghihi min amtiati ghairil mustari, dan mengosongkan mabek dari benda-benda yang tidak ada hubungan yang selain daripada benda yang ada hubungannya dengan mustari. Tata cara serah terima tadi ada dua macam. Yang pertama, apabila benda itu benda yang tidak bergerak, seperti tanah, seperti rumah, seperti pohon, maka caranya dengan at-tahliyah wa tafril. At-tahliyah itu maknanya baik memperkenankan kepada mustari di dalam memperoleh atau mendapatkan baik. Ya, misalnya silakan sampean ambil. Itu misalnya, atau kalau punya kunci dengan menyerahkan kuncinya. Pokoknya ada simbol di mana baik itu melepaskan kekuasaan dari mabek dan diserahkan kepada mustari. Itu tahliyah namanya. Kalau bendanya sepeda motor, kunci diserahkan. Kalau mobil, kunci diserahkan. Kalau rumah, kunci diserahkan. Kalau tanah, misalnya menyatakan sudah, monggo sampean garap tanahnya, sudah sampean ambil tanahnya. Pokoknya ada simbol, ada serah terima. Sekiranya secara adat atau secara uruf, baik itu sudah melepaskan seluruh kekuasaannya dari mabek dan menyerahkan kepada mustari. Kalau sekarang mungkin kalau mobil punya kunci dan surat-suratnya, BPKB. Kalau rumah, kalau ada sertifikatnya, misalnya sertifikatnya ada simbol-simbol seperti itu. Karena madarul hukmil qabdi ini adalah uruf. Jadi kepada uruf. Jadi agak susah untuk memastikannya. Pokoknya secara uruf penjual itu telah melepaskan diri dari mabek dan menyerahkan kepada mustari. Yang kedua juga ifrog. Tafrigh, ifrog itu mengosongkan mabek dari benda-benda selain yang ada kaitannya dengan mustari. Jadi kalau misalnya baju di kantongnya tidak ada benda miliknya baik yang tertinggal. Kalau mobil di dalamnya tidak ada benda-benda yang miliknya baik. Ini biasanya ini yang agak susah. Jadi kalau jual mobil misalnya di lacinya mobil ada kaset, ada apa yang bukan bagian daripada mabek, harus diambil, dikosongkan. Kalau masih ada barang yang miliknya baik di mobil itu, berarti belum ada serah terima. Belum luzum serah terimanya. Kalau menjual rumah, maka di dalam rumah itu harus dikosongkan dari benda-benda miliknya baik. Selain tadi menyerahkan kunci dan barang-barang baik dikeluarkan semuanya. Kalau masih ada barang milik baik ada di situ, berarti belum ada serah terima secara sempurna. Ini berlaku pada jual beli dan pada hibah. Pada umumnya hibah, orang memahami hibah rumah itu pokoknya ini rumah ini saya berikan kepada kamu, udah selesai. Padahal belum. Karena dalam hibah itu harus ada qobd, sama seperti jual beli. Selama belum ada qobd berarti hibah belum luzum. Nah, cara qobdnya sama, harus dengan bitafrigati amtiatil wahib di sini. Maka kalau ada Zaid misalnya mengatakan pada anaknya, "Nak, rumah ini saya hibahkan kepada kamu." Kemudian oleh anak terima, "Iya Pak, saya terima." Tapi dia tidak, orang yang hibah tadi barang-barangnya masih di situ. Bahkan dia tidak keluar dari situ, masih bertempat tinggal di situ. Maka hibahnya sah tapi belum luzum. Belum jadi. Umpama yang orang tuanya ini mati, maka rumah tadi diwaris. Nggak boleh anaknya ngomong, "Loh, kan sudah dikasihkan saya rumah saya ini." Iya, tapi belum kamu qobd. Kenapa? Karena belum
dikosongkan dari barang-barang miliknya bapaknya tadi. Keduluan mati dulu, berarti otomatis hibahnya batal dengan sendirinya. Karena batal, rumah tadi wajib menjadi tirkah, menjadi warisan. Tidak boleh anaknya ngotot, ini bapak saya sudah ngasih pas saya, ini buktinya. Bahkan sertifikat sudah dibalik nama, meskipun dibalik nama sertifikatnya tetap tidak jadi. Kenapa? Karena sudah ada segot hibah tapi belum ada qobd. Belum ada qobd, mati duluan, batal hibahnya, harus diwaris. Ini yang banyak salah paham, karena dikira sudah dihibahkan sudah selesai, padahal harus ada qobdnya. Qobd ba'dal wafah bisa nggak? Tidak bisa, tidak boleh. Hibah. Ada hadis kan ketika Rasulullah menghibahkan kepada dari siapa itu, guna wafat duluan, maka hibahnya menjadi tirkah. Tidak boleh. Setelah wafat wahibnya, berarti hibahnya batal dan menjadi tirkah. Jadi ini ketentuan ini tidak hanya pada jual beli, tapi pada ditemukan itu. kecuali madzhab Maliki. Qobd ba'dal wafah. Kalau enggak mau wasiyah. Kenapa? Iya ada itu. Enggak, ini kan wahibnya mati duluan. Wahibnya mati, ada hadisnya kan nanti Pak Biba. Ada hadisnya. Rasulullah itu menerima hibah dari seorang, kemudian belum sampai diterima, mati duluan yang wahibnya, maka dikembalikan menjadi tirkah. Kemudian waqabdu mangkulin. Yang kedua tadi ghairu mangkul, yang kedua mangkul. Waqabdu mangkulin. Adapun cara qobd benda yang bergerak, ya. Benda bergerak ini dibagi dua nanti. Benda bergerak itu ada yang sakil, ada khafif. Ada yang berat seperti mobil, sekiranya tidak dapat diraih dengan tangan. Ada yang ringan, pulpen misalnya, itu beda caranya. Kalau yang sakil, waqabdu mangkulin, adapun serah terima benda yang bisa bergerak, yang berat tapi yang sakil, min safinatin, sebagaimana perahu atau mobil, au hayawanin, atau sapi misalnya, hewan, maka caranya binaklihi, dengan menggesernya, digeserkan dari tempat semua, mim mahallihi, dari tempatnya, ila mahallin akhor, kepada tempat yang lainnya. Jadi kalau mobil digeser, jadi selain Sepeda motor agak bukan kunci itu berarti. Ya tahliyanya, jadi tahliyanya dengan taslimul miftah, kemudian naklunya bitahwil. Kalau taksumul miftah masa ada markup itu. Kalau dengan apa nggak dihiaskan dengan manggul itu. Kalau sepeda motor itu. Kenapa? Mangkul sepeda motor. Mankul berarti dan nagel berarti kan. Iya, tahliyah dan nakal. Kan dua-duanya. Tahliyah, tafriq wa nakal. Jadi kalau guru mangkul cuman tahliyah wa tafriq, kalau mangkul ditambah lagi ditahwil. Jadi mobil, sepeda motor misalnya, sapi ya dituntun dikit lah digeser gitu. Ma'a tafrighis safinah. Serta tadi mengosongkan safinah dari barang-barang selain miliknya mustari. Sama. Jadi kalau mangkul itu syaratnya tahliyah, tafrigh ya, dan nakal. Jadi harus ada tafrigh, nakal. Kalau guru mangkul tidak ada nakal, hanya tahliyah. Iya. Iya. Betul ya. Jadi di bab hibah nanti ya. Jadi hibah kalau si wahib itu meninggal terlebih dahulu,
kemudian digobet oleh ahli warisnya. Ikbat dan gobetnya berarti itu oleh ahli warisnya berarti. Bukan begitu, itu ikbat kobetnya, bukan kobetnya, itu kan ikbatnya. Iya, Jadi diikbatkan dari ahli warisnya. kalau sini ikbatnya kepada ini wahibnya mati, yang ikbat ahli warisnya wahib. Kalau mutahibnya mati, yang kobet ahli warisnya mutahib, gitu maksudnya. Iya kan? Artinya kan masih bisa diteruskan itu kan. Kobetnya, Ikbatnya juga kan? tinggi. Ikbatnya juga berarti. Jadi bukan berarti batal hibahnya tadi itu, tinggal Sebelum mengikbatkan atau tidak si waris. Cuma permasalahannya sekarang apakah wajib untuk mengikbat? Nah, ini yang belum tahu nih. Nah, apakah wajib untuk mengikbatkan si waris tadi itu atau tidak? Karena itu sudah menjadi hibah daripada si mayit tadi itu kan gitu. Nah, cuma gobetnya yang belum. Itu yang perlu dicari itu. Nanti kita bahas. Di bab hibah. Di bab hibah nanti ya. Tapi penting itu, sering itu terjadi konflik itu. Masalah ini sering terjadi konflik. Nanti kita bahas setelah selesai ini. Terus. Wa yahsul qabdu aidon, dan qabd tadi bisa hasil biwat ilbae. Panjang, Mas. Agak panjang dikit. Agak panjang ya, berarti berhenti dulu. Silakan, ada yang perlu dibahas. Jadi ada pembahasan tadi itu masalah hibah, kemudian meninggal dari dahulu sebelum digobet. Nah, itu mungkin dibacakan itu teksnya itu. Dibacakan. Falau mata ahaduhuma ay al-wahib awil muttahab qabla al-qabdi ay bi iqbadin aw idnin fihi gama magamahu ayal mayyit wala yanfasihul aqd li'annahu ayilun ilal luzum wa kal mauti al junun wal ighma fil qabdi wa in kana al mayyit wal muttahab wal iqbad in kana wal wahib bal bil qabd wala talzam bil aqd bal bil qabd jadi An ahdan jadid azina am miskan mama taqba azina fokus sama urbana miskan. Kan berarti tidak berarti fasih. Tidak fasih. Buatan ini waktu sampai nanti berarti kan ini buatan apa namanya? Buatan data sih baik. Buatan itu ada Wala talzam bil aqd bil qabdi. Pada salam summa komplementasi ini kau dinajis ni mata kebakumti. Kau elam ada latuan komti ilau subhanahu wa ta'ala. Buatan di kamar saya. Itu tadi apa ya? Hah? Iya. Hah? Ini yang tadi itu, najasi itu. Jadi ada hadis annahu sallallahu ahdalin najasi talatin au qiyamiskan fama taqabla Ahdalin najasi. tinggi. Talatin au qiyamiskan fama taqabla ayyasila ilaihi faqassamahu baina nisaihi. Dari sini maka dalil ala annaha innama talzam biqabdi. Nah itu kan berarti Nabi menghadiahkan kepada Najasi. Najasinya meninggal, kan berarti diterima sama ahli warisnya si Najasi. Oh benar nasihat Nabi. Benar nasihat Nabi. Gimana? Isinya. Jadi balik lagi.
kembali lagi. Ya. Mungkin nanti dibahas di bab. Di bab coba nanti PR itu ya. PR. Kok ingatnya apa namanya diteruskan sama ahli warisnya itu. Iya. Ya, enggak, artinya begini loh. Bukan berarti kematian tadi itu menjadi fasakh gitu loh. Pakai mic. Bukan berarti menunjukkan hibahnya batal dengan matinya mutahib kan gitu kan. Justru Nabi istirdat sebenarnya. Memfasakh hibah yang diberikan kepada Najasyi yang qoblal qobat. Ini kan berarti menunjukkan hanya luzumnya dalam akad hibah adalah bil qobat. Berhubung belum dikobat kan berarti belum luzum, bisa difasakh. Ini bukan berarti menunjukkan kalau mati berarti batal hibahnya, tidak. Yang jadi Enggak luzum. Nabi karena belum luzum, Nabi bisa fasakh. Kata enggak luzum. Iya. Enggak luzum. Yang berarti kan Nabi yang di sini kan gambarnya Nabi memfasakh hibah yang diberikan kepada Najasyi karena belum dikobat. Iya. Bukan berarti kalau ahaduma meninggal kemudian jadinya fasakh akad hibahnya. Enggak luzum. Iya. Jadi selama belum ada kopet enggak bisa menjadi miliknya mutahib. Bukan berarti berusaha isbahnya. Ya, tamam. Fadhal. Mic-nya. Umpama saya itu mau beli barang, pesen, tolong persiapkan saya mau beli barang sekian. Nah, cuma ngambilnya besok gitu ya. Terus setelah beberapa hari ini saya membandingkan ke tempat lain kok ternyata harganya lebih murah gitu loh. Nah, bolehkah saya membatalkan yang pertama karena ada yang lebih murah padahal ini belum DP, belum akad, belum apa. Tapi sudah pesen sama orang Sudah yang pertama. beli atau akan beli? Akan beli gitu. Kalau akan beli kan berarti belum beli. Ya belum. Kalau belum beli berarti kan tidak ada yang dibatalkan. Berarti enggak apa-apa gitu ya. Tidak apa-apa. Belum ada akad itu. Belum ada akad gitu ya. Oke. Misalnya Gus, ada seseorang nawarkan tanah ke saya 2000 meter harga 250 juta. Kemudian tanah ini saya jual kepada Akhi Zakaria 500 juta. Cocok Akhi Zakaria. Sebelum berubah, saya ikat dulu, saya kasih DP 50 juta Gus. Karena ada keuntungan 250. Baru saya temukan Akhi Zakaria dengan si penjual tersebut. Ini solusinya gimana Bu, biar halal ini? Tidak ngerti saya ya. Makalar ini. Maklar semi pembeli. Jadi kau betul. Lalu ada seseorang menawarkan sawah ke saya 2000 meter, Iya. harga 250 juta. Iya. Saya jual ke Akhi Zakaria 500 juta. Cocok Gus. Iya. Sebelum berubah, saya ikat dulu, saya kasih DP 50 juta, baru saya temukan. Apa solusinya yang halal gimana Gus? Gitu. Kalau sudah menjadi miliknya inti ya berarti wakilkan aja sama dia untuk menjualkan, ha? Kopet dulu. Kopetnya dulu yang penting. DP toh 50 juta kan 250. Jadi Iya. jual beli itu membayar itu bukan menjadi patokan, kobetnya. Jadi bukan karena lunasnya, tapi kobetnya. Ya sawah sampean tak beli harga 250, ini DP 50 juta cukup Gus. Gini misalnya contoh begini, saya beli sepeda motor dari Bakar. Sawah aja langsung Ya, contohnya sawah. Tanah dari Bakar. Utang sudah nggak saya bayar sama sekali. Nanti saya bayar setahun lagi misalnya. Nah, saya terima sawah tadi. Saya jual pada Umar kontan dengan harga lebih mahal, enggak apa-apa. Meskipun ini belum saya bayar. Karena sudah Kopet kan harus kopet dulu. kan saya kobet. Kopet bukan lunas ini. Sertifikatnya belum serahkan gitu maksudnya. Pokoknya dikobet. Iya. Bukan soal DP-nya, yang penting dikobet.
Gobatnya itu dia harus takhliyah. Sertifikatnya diterima belum? Suratnya sudah diterima, diserahkan. Ya belum. Iya. Ya berarti belum gobat, belum ada serah terima. Iya digobat dulu. Digobat dulu. Jadi suratnya minta di DP, suratnya minta, berarti sudah menjadi milik inti sempurna kan. Baru dijual lah. Iya. Meskipun tidak balik nama tadi. Kenapa? Meskipun suratnya ada di balik nama, digobat. Balik nama itu administrasinya. Kita administrasinya. Tidak ada pertanyaan, Bib. Sudah, jelas nggih? Sudah jaminan. Sudah jenengan. Enggak apa? Balik nama itu kan negara. Ya, tapi urfannya kalau sudah diserahkan suratnya, sertifikatnya, atau apalagi sudah bisa membuat satu perjanjian atau transaksi, paham ya berarti sudah apa namanya? Sudah dinyatakan jual beli. Kalau memang kekuatan negara nggak bisa buat ukuran itu gobat. Sama dengan akad tadi itu, ada akad nikah tapi tidak ada suratnya, negara tidak mengakui tapi tetap sah gitu. Ini ada pertanyaan ini, Beb. Ada seorang penjual, kebetulan tempatnya ada di Jakarta. Jadi pembeli pertama tinggalnya di Jakarta, dan pembeli kedua kebetulan tempatnya di Pasuruan. Dan produksinya itu ada di Probolinggo. Gitu. Jadi sebelum pembeli pertama menerima, karena tempatnya lebih dekat antara Pasuruan Probolinggo, jadi langsung diterima oleh pembeli kedua sebelum diterima oleh pembeli ke satu. Bagaimana hukumnya? Ya, tadi saya sampaikan dropship itu seperti itu, dropship itu. Jadi dropship itu gini, saya contohkan lagi ya. Misalnya A, B, C. B ini membeli barang dari A, tapi belum dia terima. Oleh B dijual kepada C. Ini namanya bai'il mabi' qoblal qabdi. Jadi barang yang dibeli oleh B belum diterima oleh B, sudah dijual kepada C, maka tidak sah hukumnya. Walaupun kedua pembeli itu sama-sama saling mengetahui barangnya itu. Misalnya contoh seperti kita beli apa itu sama ya, sama tidak sah karena belum dikobet. Caranya yang di Jakarta tadi itu mewakilkan dengan orang yang ada di Pasuruan atau Probolinggo untuk membelikan dan menggobet. Jadi diwakilkan dan digobet, baru nanti diwakilkan juga kepada dia untuk menjualkan kepada si C yang ada di Pasuruan. Jadi harus ada perwakilan untuk menerima. Iya, untuk menerima tadi itu, membeli dan menerima dan sekaligus menjualkan lagi. Oh, iya. Ya. Ya, terima kasih. Satu lagi kalau memang perlu. Fadhal. Mik. Di minhaj masalah yang hibah tadi ada khilaf. Masalah qobat di minhaj itu wala yumlaku mauhubun illa biqabdin biidnil wahid. Falau mata ahaduhuma bainal hibati wal qabdi qama warisuhu maqamahu wa qila yanfasihul aqdu. Berarti yang kuat yang mana itu? Yang layan fasih. Layan fasih. Layan fasih. Syekh Tamrid itu ya. Iya. Berarti bisa diteruskan. Ya. Qama maqamahu. Semuanya. Ya, semuanya biidin warata. Nah, karena itu pernah terjadi, ada menyatakan itu batal, ada menyatakan tidak batal. Waktu itu bingung, ya kita dapatkan itu gitu. Akhirnya ahli warisnya ingin meneruskan, ya wis. Nek meneruskan kan berarti jadi wajib jadi tarikah. Berarti tidak wajib jadi tarikah kan itu. Sering sengketa itu. Sering sengketa, betul. Bahaya itu. Rata-rata waris tidak mau. Kalau ini bukan waris tidak mau.
Tidak mengakui. Apakah ini wajib diwaris atau tidak saat itu begitu? Biasanya kalau saya warisan mesti ahadul warasa itu tidak ngakui kalau hibah. Ya. Serat. Tidak lebih baik, memang dikatakan lebih afdol sebelum mati antara anak-anak ini dihibahkan aja semuanya. Kalau warisan kok rebutan nanti. Dihibahkan ini miliknya fulan, langsung kena aja saat itu. Ini miliknya fulan, ini miliknya fulan, ini miliknya saat itu. Jangan hanya sekedar menjadi lafaz, tapi langsung diberikan gitu. Adapun inti ngampung tidak masalah gitu loh. Ya, sebelum nanti akhirnya tukaran nantinya. Ini menyatakan sudah dihibahkan, ini menyatakan tidak, terus itu konflik gitu ya. Tukaran akhirnya anak-anaknya tukaran gara-gara orang tuanya tidak becus gitu loh.